Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI di depan kantor Bupati Polewali Mandar berlangsung ricuh. Suasana memanas saat massa membakar ban bekas dan berusaha dihalangi oleh petugas Satpol PP. Massa pun menerobos masuk ke halaman kantor Bupati. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun terjadi, bahkan nyaris baku hantam. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kecaman terhadap kinerja Bupati Polewali Mandar yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan. Massa juga menolak calon sekda yang pernah tersandung kasus pidana dan dinyatakan lolos seleksi. Kericuhan ini sempat membuat aktivitas di kantor Pemda Polewali Mandar terganggu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal melaporkan. Kericuhan terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan akan dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda tiba-tiba terlihat aksi saling serang. Dari penuturan saksi, setidaknya terjadi 2 kali insiden tawuran antar kelompok gerak jalan. Keributan baru bisa diredam setelah sejumlah personel TNI Polri turun tangan. Sementara menurut panitia, insiden tak menyenangkan ini terpicu saat salah satu kelompok peserta memaksa masuk ke barisan peserta lain. Panitia pun menyayangkan kericuhan ini karena kegiatan ini harusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Penggerebekan 8 pelaku anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel cottage di kawasan Juanda, Sidoarjo. Iya. Setelah mengintai beberapa jam, polisi menggerebek para pelaku termasuk 2 wanita, diantaranya warga Porong Sidoarjo dan warga Mojo Anyar Mojokerto, sementara yang lainnya warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku ini ditangkap tanpa perlawanan saat berada di dalam kamar hotel. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku mendatangi sejumlah korban di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data KTP dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara 500 hingga 1 juta rupiah per KTP. Data pribadi dan nomor rekening kemudian dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online dengan imbalan uang tunai yang ditransfer dari pihak peminta data. Dari kasus jual beli data pribadi ini, polisi berhasil mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai 5 miliar rupiah. Mereka melakukan kejahatannya dengan mengumpulkan data-data itu, kemudian mendaftarkan pada rekening bank
mengaktifkan rekening dan m-bankingnya, dan rekeningnya langsung diambil alih oleh para pelaku ini untuk dikirimkan ke luar negeri, ke wilayah Kamboja, kemudian ke Vietnam. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Cekcok berujung penganiayaan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan. Pelaku yang merupakan juru parkir liar terlibat cekcok dilerai polisi dan petugas Dishub lainnya. Pelaku merupakan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser. Pelaku memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir. Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan di wilayah tersebut. Kemudian anggota pelaku juru parkir liar ini mengarahkan kendaraan untuk memarkir di sekitar badan jalan, sehingga dilakukan peneguran dan merasa tersinggung dan melakukan penganiayaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi mencegah sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar Rp706 juta melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Tawuran antar 2 kelompok pemuda pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam aksi tawuran yang berlangsung 9 jam ini, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat tawuran, belasan pemuda dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam.
Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Penangkapan salah satu pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api oleh tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes mendapat perlawanan. Pelaku yang sudah dikepung pihak kepolisian mencoba melarikan diri dengan mendorong salah satu petugas. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga tidak mengakui perbuatannya. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan salah satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali, dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, David, iNews melaporkan. Tim Klambit Polres Bangka meringkus Romi alias Heru, pencuri aki saat bersembunyi di atas plafon rumahnya. Pelaku tak bisa berkutik saat petugas ikut naik ke atas plafon rumah lantaran curiga terhadap keterangan istrinya yang mengatakan sang suami sudah lama tak pulang ke rumah. Pelaku diduga telah mengetahui bahwa polisi akan datang ke rumahnya. Dibantu sang istri, pelaku pun nekat naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi. Selain Romi, petugas juga menangkap pelaku lainnya, Rizky. Dari keduanya, petugas menyita 9 buah aki berbagai merek dan ukuran. Pelaku mengaku nekat mencuri aki lantaran mudah dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku mencuri 9 aki di daerah Kampung C, Riau Silim. Pelaku RM pada saat diamankan sempat bersembunyi di atas loteng, namun berhasil dicium gerak-geriknya oleh anggota sehingga berhasil diamankan dengan sempurna. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Tim Resmo Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya. Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Atau teman,
Namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan. Pendidikan, tapi cara ke anak lebih masalah ke anak, kasar ke anak. Degekeun. Benar. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Adu mulut cekcok sama anaknya, dibantuin sama istri saya. Nah udah gitu dia mau nampar istri saya halangin sama tangan saya. Tiba-tiba tangan saya ditarik ke bawah sambil nyakar muka saya. Pelapor kasus ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. NKRI sebagai seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak. Tolong Bapak, tolong Bu, saya untuk keadilan Bapak. Tolong jangan ada fitnah-fitnah lagi Bapak. Tolong anak saya sudah meninggal Bapak. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Butyakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya ada 2 orang lagi Bapak. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoak lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Butyakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan.
Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Ayus melaporkan. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Basarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Basarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Hingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukur lah Pak, bersyukur karena masih ada keadilan Pak, kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Basarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Jam 7-an. Pas di dalam ada siapa aja? Di dalam kebetulan ada nenek, ada Uwa, terus mama sama adik. Nah kalau pas roboh itu sendiri teh ada 4 orang di dalam, mama saya, adik saya, nenek sama Uwa. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020.
Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Peru sepakat bersama-sama negara lainnya membantu mewujudkan solusi dua negara Palestina sehingga diharapkan kekerasan yang selama ini dialami rakyat Palestina dapat berakhir. Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte dalam pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Presiden Peru Dina Boluarte menyambangi Istana Merdeka untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan yang pertama kali dilaksanakan Presiden Peru sejak dua negara membuka hubungan diplomatik pada 12 Agustus 1975. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Boluarte tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna. Presiden Prabowo menyebut Presiden Boluarte banyak berjasa meningkatkan hubungan dan persahabatan Indonesia-Peru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Kedatangan PLT Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari disambut hangat jajaran pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa AYP ini meminta seluruh kader dan pengurus di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu wilayah strategis bagi Partai Perindo untuk bersiap menghadapi tahun politik menuju 2029. Tentunya kerja-kerja politik sampai ke lapangan akan kita lakukan. Saran saya bahwa segera lakukan konsolidasi organisasi. Tidak lama lagi kita akan menghadapi tahapan verifikasi parpol. Kami partai terbuka. Partai kita akan merangkul semua kekuatan yang ada. Sebenarnya saya sudah punya program 100 hari. Tapi untuk saat ini, yang mendasar ini kita akan merapikan struktur lembaga DPW, DPD, DPC untuk memastikan semua itu. Dalam kesempatan ini, AYP juga menegaskan komitmen partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini dalam mendukung program-program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga visi misi mensejahterakan rakyat dapat beriringan dengan program-program Partai Perindo yang pro-rakyat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Evakuasi korban selamat akibat gempa Turki 6,1 magnitudo berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan gedung di Sindirgi, Turki bagian barat. Otoritas bencana Turki, AFAD, melaporkan setidaknya 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka akibat gempa yang mengguncang pada Minggu malam waktu setempat. Selain Sindirgi, guncangan gempa juga dirasakan di kota Izmir hingga Istanbul. Total ada 16 bangunan yang runtuh akibat gempa ini. Sementara korban gempa yang mengalami luka dilaporkan sebanyak 29 orang dan saat ini telah dirawat di rumah sakit. Kepulan asap terlihat dari kapal motor Dorolonda yang terbakar di galangan kapal kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin siang. Kapal penumpang ini terbakar saat sedang dalam perbaikan dengan pengerjaan pengecekan baut-baut tali kapal termasuk pengelasan pada beberapa lokasi bagian kapal. Petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang istirahat dan tiba-tiba api muncul dari dek 5 atau dek 6 kapal. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam.
Matan itu memang ada satu buah kapal Dorolonda yang sedang dalam perbaikan. Ya, memang tadi kita lakukan proses interogasi singkat. Itu memang kapal ini memang biasa beroperasi di Terminal Pelni. Pada bulan Agustus ini, tepatnya di akhir bulan Juli, memang direncanakan untuk masuk dok untuk haruat rutin ya, perawatan rutin setahun sekali. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal penumpang ini, dan kasusnya dalam penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Tidak hanya Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Khalil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahun tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibukukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Ketua Umum Puspadaya Perindo Sri Agustina Nadeok memimpin langsung audiensi dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di kantor Kementerian PPPA Jakarta. Pertemuan dengan Kementerian PPPA menjadi langkah penting bagi Puspadaya Perindo guna menangani berbagai pengaduan terhadap kasus kekerasan serta memperkuat pengawasan dan terciptanya lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak Indonesia serta penyandang disabilitas. Tadi kita berbicara bagaimana langkah dan antisipasi, bagaimana memang angka-angka daripada kekerasan seksual ini, diskriminasi terhadap anak, perempuan, dan disabilitas bisa kita cegah, bisa kita minimalisir, dan bisa kita edukasi untuk orang-orang supaya berani melaporkan tindakan-tindakan yang mereka alami. Harapan saya memang dengan dilakukannya kolaborasi ini adalah tentunya kepada anak-anak yang menjadi korban, kemudian perempuan yang menjadi korban terlindungi dan penanganannya cepat. Selain mengedukasi masyarakat agar berani melapor jika mengetahui atau menjadi korban kekerasan, organisasi Sayap Partai Perindo ini juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan melalui tim Puspadaya Perindo di daerah. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, dan Leman, iNews melaporkan.